Perjalanan nafas yang indah, halus dan halus. Rabania 9.999 roh Rabania akan tersedot tenggelam masuk ke dalam satu inti Rabania ilahiyah. Allah Uzza. Hilang semua yang banyak. Yang ada cuma satu, ahdatul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduklah di atas sajadah, berdirilah di atas sajadah, rukulah di atas sajadah. Hadapkanlah jiwa dan nafasmu, hadapkanlah Nur Muhammad dirimu, karena Nur Muhammad itu utusan Allah. Nur Muhammadlah yang ditiupkan ke dalam jasad Adam. Nur Muhammadlah yang bersaksi awal dari segala kesaksian. Maka melalui zahir jiwa dan nafas ini, dia mengajak kepada kita untuk beribadah dengan zahir batang tubuh ini. Kepada siapa kita harus mengikuti teladan yang paling mulia? Itulah batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, berada pada akhlak batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh yang termulia, akhlak yang termulia. Insya Allah dengan mengikuti sunnah batang tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dasar dan pondasi yang begitu mulus dan licin ini akan mempermudah proses perjalanan indah. Nafas yang kasar menjadi halus dan halus, kemudian hilang tiada. Yang ada hanyalah pancaran terindah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini akan menggelegar, membahana, tenggelam tiada berbunyi dan berguluh. Yang ada hanyalah nur zat Allah. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Qul huwa Allahu Ahad, Qul huwa Allahu Ahad, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Janganlah kita ragu ketika sudah lama kita bertati-tati di atas punggung bumi ini. Janganlah kita berhenti belajar tentang akhlakul karimah, cara berjalan, cara mengamalkan kaki, cara mengamalkan tangan, cara mengamalkan zahir batang tubuh ini. Jangan kita cukup hanya kepada syariat, tapi mari kita menapak jalan ini hingga sampai kita bertemu dengan rahasia di balik syariat ini. Karena teramat sangat banyak rahasia di dalam Allah dan Allah di dalam hamba-Nya. Bukankah Allah menciptakan zahir ini hanya untuk mencari tahu dan mengenal siapa zahir ini? Dan kalau sudah mengenal siapa zahir ini, maka satu kenikmatan yang diberikan pada zahir ini adalah kemakrifatan. Janganlah cepat putus asa, wahai anakku, ayahandaku dan bundaku. Walaupun engkau belum mengenal dirimu, walaupun engkau belum mengenal Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika engkau beribadah apapun jua di atas muka bumi ini, ada satu titik kenikmatan yang engkau rasakan, maka itu pertanda bahwa Allah selalu mengunjungimu. Dan itu pertanda bahwa engkau telah bertemu dengan Allah. Hanya saja cara bertemumu dengan Allah, engkau harus perlu sadari bahwa dengan cara yang paling terindah, yaitu kenikmatan, kegaiban. Maka mulai sekarang, rasa-rasalah setiap kenikmatan itu adalah kemakrifatan. Kenikmatan adalah kemakrifatan. Jalan mencapai dan menggapai kenikmatan itulah
yang harus kita belajar mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti jalan itu, maka itulah jalan takwa. Tetapi kenikmatan pula bisa kita gapai dengan jalan kefasikan, kemungkaran dan kesesatan. Karena hanya ada dua jalan yang Allah kasih. Melalui nafsu, nafsu bumi dan nafsu ketuhanan, nafsu mutmainnah. Apabila kita menggapai dengan ketakwaan, itulah nur ilahiyah, itulah nur ketakwaan, itulah nurul hidayah yang bersumber daripada nafsu rabbaniyah, yang bersumber daripada jiwa ilahiyah, yang bersumber daripada jiwa rabbaniyah. Tetapi apabila kita menggapai kenikmatan itu dengan melalui nafsu bumi, dengan melalui keinginan dan godaan, maka kita terjerembab ke dalam nafsu bumi, kita terjerembab ke dalam jalan kefasikan, kita terjerembab ke dalam hasutan iblis, laknatullah. Akal Allah menciptakan ini, otak Allah menciptakan ini untuk agar kita bisa membedakan dua jalan itu. Maka jalan ini harus ditempuh dengan pembersihan dan pensucian. Zahir batang tubuh, 9 pintu jasad dijaga baik-baik dan dirawat baik-baik agar selamat dan keluar daripada jalan kefasikan menuju ke jalan ketakwaan. Karena hanya ada dua jalan itu. Maka hati-hatilah, wahai para salik, wahai para hamba Allah di muka bumi. Dunia adalah merupakan pintu mahligai terindah yang akan membawa kita menuju ke jalan kesesatan. Bisa juga membawa kita menuju ke jalan ketakwaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah 9.999 pecahan cahaya rabbaniyah tergantung daripada makom dan kekuatan dahsyatnya seseorang yang memiliki terangnya nur Muhammad di dalam dirinya. Insya Allah. Maka terang ini pula, terang cahaya ini pula yang akan menentukan kedudukan makom, derajat dan pangkat ketauhidan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebangsawanan akhirat. Jangan sampai kita memiliki pangkatan jabatan serta kedudukan dan kebangsawanan di dunia, tetapi kita menjadi masyarakat dan rakyat jelata yang terpapar dan terhina di mata Allah di alamul hakikat. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Carilah kemuliaan dengan cara mendapatkan ridhonya. Jangan sekali-kali engkau mencari kemuliaan itu dengan unsur ria dan kebanggaan. Maka engkau akan turun derajatmu, bahkan lenyap dan tiada memiliki kepangkatan apapun jua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Apabila engkau belum bertemu dengan sang guru sejati Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan suara dan kalam serta lisannya kuat, engkau dapat menjumpai ilmunya. Engkau dapat bertemu dengan ilmunya. Di mana karena lisan dan kalamnya, itulah suara murni daripada hati nurani. Itulah suara murni yang membahana, yang hanya berada di dalam sebuah terowong kecil, terowong rongga mahligai dada. Di balik dada ada kolbu, di balik kolbu ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada rasa, di balik rasa ada sir, dan di balik sir ada aku Allah. Ingatlah tahapan-tahapan mahligai yang terindah ini. Ada sebuah kesimpulan yang ringan, yang tidak usah kita terlalu rumit dan tegang berpikir bahwa hakikatnya adalah bahwa ketika melaksanakan sholat, jangan sekali-kali merasakan dirimu itu yang melaksanakan sholat, tetapi justru Muhammad Rasulullah yang melaksanakan sholat. Karena mulai dari takbir sampai dengan salam dan bersyahadat, hanyalah Muhammad Rasulullah yang melaksanakan ibadah itu. Kalau kita mau terjemahkan tentang perjalanan ibadah kita, mulai dari takbir sampai dengan salam, tidak ada Sartolo, tidak ada Anwar yang melaksanakan sholat, tetapi Muhammad Rasulullah yang melaksanakan sholat, sehingga pada ujungnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa kita semua yang bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini harus lebur dan fana
ke dalam syariat batang tubuh baginda Nabi dengan cara mengikuti kesempurnaan jalan fikih, syariat, sunnah batang tubuh baginda Nabi. Ketika kita sudah mengamalkan dengan sempurna syariat batang tubuh fikih syariat baginda Nabi, insya Allah maka layak dan pantaslah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka layaklah, pantaslah Datuk kita baginda Nabi mengajak bahwa sholatlah sebagaimana aku sholat. Maksudnya itu, terjemahannya itu, bahwa Datuk kita baginda Nabi mengajak bahwa mari lebur masuk ke dalam diriku dengan cara mengikuti sunnahku, dengan cara mengikuti perjalanan akhlakku, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kakiku, bagaimana cara aku berjalan, bagaimana cara aku makan dan cara aku minum, bagaimana caranya aku berakhlak, bagaimana caranya aku mengafalkan sifat Allah ini, ikutilah. Maka kalian akan menjadi aku, menjadi Muhammad batang tubuh ini. Maka sahlah syahadat kalian. Untuk itu maka pondasi rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan caranya engkau lebur, fana, tenggelam di dalam batang tubuh syariat sunnahku yang aku bawakan dan aku ajarkan ini, adinul Islam ini, maka engkau telah beragama Islam. Itulah hakiki dan terjemahan syahadat yang sebenarnya. Apabila engkau telah lebur dan fana ke dalam batang tubuhku dan syariat sunnahku dengan cara itu, maka dengan sendirinya engkau akan bertemu siapa jiwa dan nafasmu. Engkau akan bertemu siapa Nur Muhammad di dalam diri. Apakah sudah pantas engkau menyandang nama jiwa dan nafas itu Ahmad? Apakah sudah pantas engkau menyandang suara, jiwa, suara, nurani itu bernama Nur Muhammad? Apakah pantas engkau mengatakan bahwa di balik Nur Muhammad ada zat Allah? Maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadatmu tidak akan sah. Apabila engkau keluar daripada syariat Nabi, maka engkau akan keluar dari batang tubuh dirimu sendiri. Kafir. Engkau tidak memiliki jalan agama. Engkau belum beragama. Engkau tidak mempunyai agama. Caranya engkau mempunyai agama, engkau memiliki agama, maka masuk dan leburlah engkau ke dalam syariat Nabi. Jadilah batang tubuhmu batang tubuh baginda Nabi. Jadilah akhlakmu akhlak baginda Nabi. Jadilah cara jalan dan beraf'almu adalah beraf'al baginda Nabi. Itulah cara yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah berselawatlah. Berselawatlah agar mahabbah cintanya baginda Nabi membuat menyedot masuk tenggelamnya kita ke dalam nur dan cahaya salawat itu. Maka kita masuk ke dalam mahabbah dan cintanya. Sehingga af'al perbuatan akhlak ini menjadi perbuatan akhlaknya. Kita jangan jauh dari perbuatannya. Kita jangan jauh dari akhlak yang diajarkannya. Selawatlah. Hanya dengan cara berselawat adalah kendaraan terbaik agar kita lebur dan fana dari batang tubuh kita ke dalam batang tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan selawat, sekali lagi dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Sebuah kemuliaan yang menjadi induk daripada kemuliaannya para nabi. Sebuah kemuliaan yang menjadi induk daripada kemuliaan seluruh jagat raya ciptaan Allah di Mayapada ini. Itulah ana min nurillah ya ala alamin min nuri, dan karena cahaya Allah cahaya Muhammad, dan karena cahaya Muhammad seluruh alam tercipta. Hanya cahaya Muhammad seluruh alam tercipta. Sekali lagi, hanya cahaya Muhammad seluruh alam tercipta. Nur Muhammad di dalam nur Allah. Nur Allah di dalam nur Muhammad. Nur Muhammad itu nur Allah. Nur kun fayakun. Nur 3 martabat yang tertinggi. Ahadiyah, wahdatu wahdiyah. Ahdiyah, wahdatu wahdiyah. Ahdiyah, wahdatu wahdiyah. Ahdatul wujud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah banyakkah kita umat Islam yang tercinta ini? Sudah banyakkah kita generasi penerus bangsa ini? Sudah banyakkah kita umat Rasulullah Al-Karim ini menjadi pelaku dan pengamal terbaik, mengikuti sunnah,
akhlak baginda Nabi. Mari kita berlatih perlahan-lahan, meminta dan bermunajat kepada Allah agar kita menjadi akhlak baginda Nabi, mengamalkan sunnahnya. Di balik sunnah ada kejayaan, insya Allah ada kemuliaan, ada keberkahan. Mari kita beruntun dan berjalan bertati dari pondasi syariat, berjalan dengan tarekat menuju ke kampung hakikat. Kita ma'rifat bertemu dengan pemilik kampung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mi'raj terindah. Dengan tidak lepas masuk melalui gerbang pintu terindah akhlak termulia, sirat pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya karim ya rabbal alamin jalali wal ikram. Bersyukurlah ketika kenikmatan waktu sholat, ketika kenikmatan datang pada saat zikir, ketika kenikmatan datang pada saat kita menyebut nama Allah, kenikmat datang pada saat kita mengingat dan sekali lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam getaran hati yang paling dalam. Bahkan sampai ada yang menitiskan air mata cinta yang tidak terkira, yang tidak tahu membahasakan mengapa air mata itu datang dan mengapa rasa cinta itu muncul. Maka subhanallah, berterima kasihlah kepada Allah. Allah sangat dan teramat sangat masih menyayangi sehingga menyinggahi perjalanan yang indah ini. Karena mengapa kita harus berterima kasih dan bersyukur, itu tandanya bahwa kenikmatan itu teramat sangat mahal harganya. Kenikmatan itu waktu kita sholat, kenikmatan waktu kita berzikir dan menyebut nama Allah, mengingat Allah. Kenikmatan itu tidak kita beli. Kita bisa menguangkan dengan berapa jumlah harta kita untuk kita datangkan dari mall, dari tempat pembelanjaan manapun juga. Tidak semua hamba Allah itu diberikan nikmatan waktu sholat. Tidak semua hamba Allah diberikan nikmatan waktu berzikir dan mengingat menyebut nama Allah. Tidak semua. Dan itu adalah hidayah. Hidayah yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun dan terjangkau oleh akal sehat manapun juga. Maka janganlah sekali-kali engkau melupakan bahwa Allah teramat sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada obat lehermu. Ingatlah bahwa Allah sangat teramat sangat mencintaimu. Taruhlah titisan air mata cinta itu, taruhlah di kedua telapak tanganmu. Kemudian taburkanlah air mata cinta itu ke seluruh anggota tubuh, wajah dan seluruh anggota tubuhmu. Maka insya Allah akan mampu memadamkan neraka jahim yang bakal dan akan menyentuh darah, daging, tulang dan kulit tubuhmu, yang akan menyentuh jiwa dan nafasmu, yang akan membakar dalam keadaan membakar, menyiksa, membakar, menganiaya, membakar, menghina, membakar karena dosa. Air mata cinta itu akan menghanguskan segala perbuatan dosa, akan menghanguskan dan membakar segala hal yang bersumber daripada iblis, la'natullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka janganlah cepat putus asa. Ketika engkau melaksanakan dan mengingat Allah, engkau mendapatkan kenikmatan, maka itu Anda telah awal beragama, Anda telah bermarifat. Itulah ma'rifat hati, ma'rifat qurbu, ma'rifat cinta. Karena yang membuat engkau menangis adalah Allah. Allah yang membuat sihirnya menyesal, Allah yang membuat sihirnya rindu, Allah yang membuat sihirnya mengakui dan mengenal dirinya, bertemu dan bermusyawarah dengan dirinya dalam keadaan cinta. Cinta yang tiada terputus dari lubuk dalam